Buat kami mengerti hari-hari ini apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Dan situasi keadaan menghanyutkan banyak orang, menakutkan dan menggentarkan banyak jiwa. Tapi kami mau percaya dan memegang akan firman, ya Tuhan, akan janjimu bahwa Engkau Immanuel dalam hidup kami. Kami percaya walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak pernah akan menimpa kami. Terima kasih
biar roh hikmat, pengertian, dan wahyu Tuhan nyatakan buat kami. Kami dedikasikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Semua baik? Perkataan kita ini akan memerintah seluruh tubuh kita, sehingga tubuh kita langsung menyesuaikan, saudara. Sama seperti begini, ketika saudara berada di cuaca dingin, ya, saudara berani melangkah, otomatis tubuh ini akan menyesuaikan. Contoh ini, aku nanti malam mau nginep di Dieng, ya. Ketika perkataan ini, ya, kita ucapkan, tubuh ini ikuti dengan tindakan. Ketika tubuh ini bertindak ke sana, tubuh itu langsung menyesuaikan dengan suhu. Demikian juga hal itu kan bekerja. Makanya orang yang percaya dia akan bersaksi, akan berkata-kata, dan itu akan mempengaruhi sekitar. Karena hari-hari ini saudara kan mengerti bahwa seperti yang pernah saya sampaikan dalam 2 Daniel pasal 12 ayat 10, kita ini sedang dimurnikan, sedang disucikan, sedang diuji. Sakit, kekurangan, masalah itu sebenarnya cara saja. Itu contoh soalnya saja. Tapi sebenarnya intinya sedang diuji, dimurnikan, disucikan. Kalau kita ini orang ngerti ya saudara, yang paling kita ngerti kan saudara, situasi keadaan itu kan hanya cara saja. Dan hari-hari ini memang banyak orang yang tidak mengerti situasi, hanya menjadi korban situasi. Tapi mari kita mulai belajar ya, memandang dari sudut pandang Tuhan. Dan minggu kemarin kita juga belajar bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan. Dalam Mazmur 45 itu ada sebuah janji. Orang yang memperhatikan orang lemah itu ngalami sakit nggak? Ngalami saudara. Tapi kita melihat ya, kalau kita lihat Mazmur 41 itu, tetapi Tuhan melindungi. Dikatakan Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Jadi kenapa kita mesti takut kalau kita orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman? Ya, Tuhan dikatakan akan meluputkan. Saya mendengar banyak cerita ketika di daerah bencana, bagaimana dia bisa lolos dari likuifaksi, ya kan? Itu kenapa saudara? Tuhan itu meluputkan. Kemudian juga Tuhan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Jadi nyawa ini kan yang yang memiliki adalah Tuhan. Hidup nyawa kita ini adalah Tuhan punya. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita bisa memilih dipermainkan oleh situasi, oleh keadaan, oleh prediksi-prediksi orang, sehingga pikirannya dikacaukan. Prediksi karena ini ada konspirasi, jadi tambah pikir pusing. Orang bisa tambah takut keluar, tambah males komunikasi dengan orang. Makanya saya ingin sampaikan kabar baik dari Tuhan hari ini, bahwa ini adalah tahun di mana Tuhan memahkotai dengan kebaikan. Makanya saya kasih topik hari ini adalah mahkota kebaikan. Saya ajak saudara untuk melihat Mazmur 65. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan 13. Ya. Nyanyian syukur karena berkat Allah untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian.
Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasab. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Ayat 4. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ayat 5. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Ayat 9. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajanya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan tirus hujan. Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Saudara dikasih Tuhan dalam hidup ini, yang paling penting itu bagaimana hasil akhirnya. Bagaimana proses, meresponi proses dan menyelesaikannya. Mazmur 65 ini kan diakhiri dengan kalimat menarik. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Bukan akhirnya berkabut, akhirnya berduka cita. Tidak. Di dalam Tuhan itu selalu ada, selalu namanya happy ending. Amin. Orang bisa menyelesaikan happy ending ini kan tergantung responnya. Bagaimana dia menghidupi waktu demi waktu, hari ke sehari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Karena apa? Hidup itu sebuah kumulatif. Tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Kalau saudara ngalami sakit, ya saudara, itu nggak berdiri sendiri. Pasti ada hukum sebab akibat. Ada hukum tabur tuah yang harus diperhatikan. Ketika saya sampaikan minggu yang lalu tentang Mazmur 41, sakit ya, saya ngalami saudara. Tapi saya ngerti itu ujian buat saya, itu pemurnian buat saya. Sehingga saya ngerti apa yang salah ya. Saya selalu begitu. Ini mesti ada kaitan sebab dan akibat. Saya langsung Roh Kudus kasih hikmat. Ya ini. Makanya hidup kekristenan itu bukan hanya hidup cukup bahasa roh saudara. Bahasa roh kalau makin bodoh itu nggak ada gunanya. Karena kita ini harus memiliki akal budi. Ya. Berdoa dengan roh tapi juga dengan akal budi. Makanya saya tidak tertarik orang pandai berbahasa roh tapi tidak berakal budi, saudara. Ini akal budi langsung. Oh, diingatkan. Nah, Roh Kudus kasih hikmat. Ternyata apa? Saya kehujanan. Padahal hati nurani saya itu sudah mengingatkan apa? Keramas. Karena saya pagi sudah keramas, ngapain sore keramas? Pikir saya gitu kan? Berbantah-bantahan dengan hati nurani saya. Jadilah betul paginya saya.
Padahal paginya saya harus punya tanggung jawab dan menyelesaikan. Setelah itu, tapi saya selalu berkata begini, firman Tuhan itu ya dan amin. Mazmur 41 ayat 1 sampai 3 tak baca. Tuhan akan tolong saya, ya, akan membangunkan saya di tempat tidur saya. Tidak sampai 3 hari aku bangun, 1 hari selesai. Kan sakit itu manusiawi. Tapi kalau saudara tidak bisa bangun, itu namanya manja. Manusiawi sakit. Oh, manusia jasmaniah kita ini kan semakin merosot. Tapi kalau manusia batiniah kita, manusia roh kita ini tidak semakin perkasa, tidak akan bisa menolong manusia jasmaniah yang merosot, saudara. Makanya pentingnya bangun manusia batiniah kita ini kuat, sehingga ketika manusia jasmani yang merosot bisa ditolong. Karena manusia ini sudah semakin tua itu kecenderungan semakin minta diperhatikan, manja-manja, ya, makin licik, saudara, bisa membuat skenario yang lebih cerdik, saudara. Makanya kita harus firman. Makanya saudara, mungkin saudara, mana sih tahun ini dengan kebaikan firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada 2 hal yang akan kita pelajari dari Mazmur ini menjadi pijakan tahun ini. Karena untuk mendapatkan mahkota itu tidak ada tanpa perjuangan. Nah, saudara lihat di Alkitab, ya, sekalipun orang itu sudah menerima legalitas dari Tuhan. Contoh Saul. Tuhan itu sudah bicara dulu kepada Samuel. Nanti ada seorang muda yang akan datang mencari kamu. Dan dia akan berpapasan kamu di jalan. Urapi dia jadi raja. Karena orang Israel minta raja. Itu ada legalitas dari Tuhan. Ya. Kemudian apa, saudara? Di sisi yang berbeda, itu ayahnya Saul itu kehilangan keledai betina. Dan dia perintahkan kepada Saul, Saul tolong cari keledai. Seandainya, ya, Saul itu tidak terbiasa nurut sama bapaknya, dan dia mencari keledai, dia tidak pernah akan dapat mahkota. Banyak orang tidak pernah bisa dapat mahkota, kehilangan tindakan kesetiaan. Tindakan kesetiaan itu bagian kita, saudara. Saul itu melangkah. Apa ketika dia mencari berapa hari tidak ketemu, apakah dia menyerah? Enggak, saudara. Loh, banyak orang itu seringkali mudah menyerah, saudara. Makanya tidak pernah dapat mahkota. Mahkota kehidupan nggak dapat, mahkota kemuliaan nggak dapat, mahkota apa? Tidak ada mahkota tanpa sebuah perjuangan. Makanya di dalam Kristus itu kan cross, crown, glory. Nah, cross ada salib, mahkota, kemuliaan. Dan akhirnya apa? Saul berkata kepada bujangnya, mari kita cari pelihat. Dan betul, carilah. Dia cari pelihat Nabi Samuel. Dan begitu dia berpapasan dengan Samuel, Tuhan ngomong, ini anak yang harus kamu kasih mahkota. Panggil dia, diurapi. Loh, Saul berkata, aku ini siapa? Tindakan ketaatan itu mempertemukan dengan kemuliaan, saudara. Kalau saudara mau memperoleh mahkota sepanjang tahun ini, tidak ada yang bisa menggantikan saudara, kecuali saudara sendiri yang harus ambil. Kecuali saudara sendiri yang harus bayar harganya. Kecuali saudara sendiri yang harus berjuang. Tidak ada perwakilan, saudara. Nah, yang kedua, Daud, saudara. Daud itu dapat legalitas dari Tuhan. Samuel datang jauh-jauh ke Bethlehem. Dan kita ngerti kisahnya, dia diurapi. Tapi apakah tanpa sebuah perjuangan? Apakah tidak ada bayar harga bagi seorang Daud? Dia harus menjalani langkah ketaatan dan kesetiaan yang menggembalakan
kambing domba. Dia tidak meninggalkan kambing dombanya. Dan dia juga menyelesaikan bagian dia sebagai anak terhadap orang tuanya. Tetapi ada satu titik di mana tindakan ketaatan itu akan bertemu dengan anugerah, saudara. Ketika bapaknya berkata, tolong bawakan roti, kue kepada kakak-kakakmu yang ada di medan perang. Dan ini berikan kepada kakakmu, dan ini juga berikan kepada Raja Saul. Akhirnya saudara, ini namanya tindakan ketaatan. Banyak orang taat, nggak mau setia, nggak mau terima mahkota. Oh, nahi saudara, tidak ada orang mau bayar harga untuk saudara. Saudara harus ambil sendiri. Dan begitu di medan peperangan, dan mendengar Goliat berbicara, tanya siapa itu? Dia belum pernah tahu. Dan di dalam 1 Samuel 17 itu, dia menerima janji dari apa? Dari prajurit itu. Orang yang bisa mengalahkan itu, ya, keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Dia akan dikasih harta, kekayaan, dan dia akan jadi menantu raja. Saudara dikasih itu, ada harga yang harus dibayar sebelum dia memperoleh mahkota. Sementara orang lain takut, dia ambil kesempatan. Dan singkat cerita, Goliat tumbang, saudara. Kita sudah ngerti ceritanya, dan dia terima mahkota. Tidak ada yang bisa mewakili saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang pertama ini kita akan belajar, yang akan menjadi pijakan. Kenapa kita mesti percaya bahwa Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan? Yang pertama adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Katakan sama-sama, Tuhan adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Amin. Jadi persoalannya bukan ada pada Tuhan kalau saudara berdoa dan belum dijawab. Persoalannya pasti ada di diri. Karena di dalam ayat yang kedua dikatakan, ya, engkau yang mendengarkan doa. Dikatakan engkau yang mendengarkan doa. Di ayat yang ke-5 dikatakan, dengan perbuatan-perbuatan yang dasar dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Dia itu Tuhan yang bukan hanya mendengar doa, tapi menjawab doa. Jadi kalau ada orang berkata Tuhan gak jawab, bukan Tuhan gak jawab, dia itu Tuhan akan jawab pasti. Tapi jawaban Tuhan itu saudara, di ayat yang kedua ini kan menjawab yang pertama dengan apa? Ayat 5 ini, perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Banyak orang kan inginnya jawaban Tuhan spektakuler, tapi memang betul saudara. Orang sakit pendarahan 12 tahun hanya berapa detik langsung berhenti sembuh. Itu kan spektakuler. Lazarus, ya, yang mati 3 hari, hari keempat bangkit, itu spektakuler. Orang yang divonis tidak punya anak, mandul, punya anak, saudara. Sampai suaminya nggak percaya kan, Zakaria, suaminya bisu. Nah, saudara, di ayat yang ke-5 ini dikatakan dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan. Banyak orang lupa, inginnya dijawab Tuhan, tapi Tuhan itu kan menjawab dengan keadilan. Firman Tuhan kan berkata, ukuran yang kamu pakai itu akan diukurkan kembali. Di dalam Mazmur 41, kesembuhan Tuhan akan tolong itu kalau buat orang yang memperhatikan orang lemah. Kalau orang yang masa bodoh, ya ukurannya masa bodoh juga. Itu namanya keadilan, saudara. Ya kan?
Di dalam dunia ini ada hukum yang tidak bebas buat saya dan saudara, yaitu hukum sebab akibat dan hukum tabur tuai. Jadi itulah keadilan Tuhan, saudara. Banyak orang menuntut, tidak paham bahwa ukuran yang kamu pakai diukurkan kembali. Tuhan sendiri yang ngomong, Tuhan Yesus kan, ukuran yang kamu pakai itu akan diukurkan kembali. Itulah keadilan, saudara. Nah, mari kita lihat ini, saudara, bagian yang kedua. Jadi kita harus ingat dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar dan melihat doa. Tetapi Dia juga Tuhan yang adil, saudara. Dijawab dengan keadilan. Kemudian yang kedua, Tuhan, pijakan yang kedua adalah Tuhan itu Tuhan yang mengampuni dosa dan menyelamatkan. Bukan hanya mengampuni saja, tapi menyelamatkan. Satu paket, saudara. Tadi yang pertama, mendengarkan dan menjawab, itu satu paket. Nah ini. Jadi satu paket. Tuhan itu nggak ada separuh gitu, saudara. Mendengarkan dan menjawab, mengampuni dan menyelamatkan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskan. Kata menghapuskan itu, saudara, tidak diperhitungkan lagi. Ini mengampuni, menghapuskan, dihapus. Dan di ayat 5 tadi, bagian B ya, engkau menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan bulu-bulu yang jauh. Saudara, yang pertama, kata mengampuni itu adalah dikatakan di ayat yang ketiga itu apa? Tuhan menghapuskan pelanggaran kita. Makanya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita. Jadi segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Ini pelanggaran. Siapa sih? Setiap hari pasti ada pelanggaran. Pelanggaran terhadap hati nurani. Ya kan, saya contoh ya. Saya kemarin karena pelanggaran terhadap hati nurani saya sendiri sudah diingatkan. Nah, seringkali banyak orang itu kan sebenarnya bentrokannya itu kepada hati nurani gitu. Makanya orang yang sudah lahir baru itu menerima hati nurani yang baik. Padahal hati Tuhan itu bicara lewat hati nurani, saudara. Makanya kalau orang itu sudah nggak punya hati nurani, gitu, ya ini sudah bahaya memang. Ini namanya belum mengalami kelahiran baru. Nah, mari kita lihat, saudara. Dikatakan di ayat 3 itu kan bicara tentang menghapuskan pelanggaran ya. Kemudian kata menyelamatkan ini, Tuhan melindungi kita dari bahaya. Ini bukan hanya tsunami loh, saudara ya. Dikatakan ayat yang ke-7 dari ayat yang ke-6 ya. Engkau yang menegakkan gunung-gunung kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Jadi kan hari-hari ini begitu kayak di Manado itu, wah pikir tsunami ini, deru gelombang naik, saudara. Tapi Tuhan itu menyelamatkan, ya kan? Kenapa? Ini namanya menyelamatkan dari bahaya, gelombang yang besar. Bahkan juga dikatakan menyelamatkan itu artinya apa? Di ayat yang ke-9 dikatakan, engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpah. Itu namanya menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Kelaparan. Menyelamatkan dari kemiskinan. Itu menyelamatkan, saudara. Tuhan itu bukan hanya mengampuni, tapi menyelamatkan dari kemiskinan. Menyelamatkan dari kekurangan.
Itu kata menyelamatkan. Maka di sini dikatakan, engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Perhatikan kalimat berikutnya, batang air Allah penuh air. Dikatakan ini menyelamatkan dari kelaparan. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya demikianlah engkau menyediakan. Caranya gimana? Tuhan menyediakan. Masa tiba-tiba dari langit turun gandum gitu, saudara? Loh, ini banyak orang Kristen cara berpikirnya salah. Pikirnya kalau diberkati itu tiba-tiba datang bulat gitu. Bukan. Di ayat ini dikatakan caranya gimana? Engkau mengairi alur bajanya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan tirus hujan engkau menggemburkannya. Jadi dengan hujan, kemudian tanamannya diberkati, memberkati tanaman dan kawanan domba. Itu cara Tuhan menyelamatkan orang percaya dengan cara Tuhan. Bukan gandumnya tiba-tiba datang ya, daging tiba-tiba kambing jatuh gitu. Nah ini memang pernah terjadi orang di zaman perjanjian lama, orang pingin dagingnya pada jatuh ya. Burung-burung jatuh. Pernah terjadi. Itu burung buyut, saudara kan. Tapi kalau sudah pingin daging sapi, sekarang lagi mahal, minta daging sapi jatuh di rumah saudara. Ya, gimana saudara? Jadi kita harus bukan hanya ngeroh, saudara ya. Kita ini ada roh dan kebenaran, harus menggunakan akal budi. Ini akal budi. Oh, makanya saudara, hikmat ini penting. Saudara makanya harus dengan yakin ya. Makanya kalau melangkah keluar rumah ini, saudara, kita ini mesti berdoa. Kan firman Tuhan berkata apa? Bahwa Tuhan itu menetapkan ya. Ada lagu pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi langkahnya saja ditetapkan. Banyak orang mau jalan kalau gitu nggak jelas, saudara. Saya tuh merasakan ya, lagu itu merema itu ketika saya melangkah ke Surabaya, ke Jakarta, itu masuk mall itu. Kan ini daerah lagi kemarin pandemi ya, saudara ya. Jadi saya tuh menetapkan langkah itu, saudara. Coba bayangkan gini aja, saudara ya. Seandainya di mall itu saya tuh senggolan sama orang yang kena COVID, mesti kena saya. Tapi saya baru ngerti ini artinya Tuhan tuh menetapkan langkah-langkah. Kan Mazmur 23 juga mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau kita ini tidak bisa menaklukkan lawan, mana hidangan bisa kita nikmati? Kata hidangan itu artinya set course dinner. Itu pesta, itu bicara prosper, itu bicara kelimpahan, itu bicara kemakmuran. Tidak ada diwakilkan orang lain. Kan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya. Mari kita akhiri hidup kita dengan happy ending. Amin. Kita melewati pandemi, lewati saja. Sakit lewati, manusiawi. Tapi ya, kita mesti menikmati apa yang Tuhan janjikan. Karena apa? Di bagian terakhir dikatakan semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Saudara bisa bayangkan ya, saudara. Ya. Kalau yang satu itu terisak-isak menangis, yang satu bersorak-sorai, kita kira-kira gimana, saudara? Seandainya ya, saudara punya anak ya, yang satu tuh nangis terus, gagal hidupnya, yang satu berhasil sehingga suka. Kira-kira sebagai orang tua gimana, saudara? Androcos, ini kesalahanku di mana ya? Orang tua kan begitu akhirnya kan. Kayaknya juga aku sudah adil ya, tapi kenapa bisa begini? Tapi Alkitab berkata semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi.
Makanya saya berdoa di tahun-tahun ini, saudara, sudah menikmati apa yang Tuhan janjikan, tapi pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, supaya kita menikmati ya tahun yang dimahkotai oleh Tuhan. Kata dimahkotai ini kan sebenarnya kan dikelilingi, bisa juga ya, karena di terjemahan lain itu dikatakan begini, karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan, di mana engkau datang ada kelimpahan. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan. Ada banyak orang nggak panen, tapi Tuhan ngomong tahun kebaikan Tuhan itu semua akan panen. Saya bersyukur ya, ini Magelang kembali dingin ya. Dulu sudah panas tuh gara-gara pandemi. Cuaca normal saudara, musim-musim berjalan dengan baik. Yang dulu saudara ya, kemarau lebih panjang, penghujan sedikit, sekarang udah normal saudara. Ini pandemi memberi dampak dalam sisi yang berbeda. Dampak yang baik memang saudara. Dan saya lihat berita hari ini tadi pagi di Wuhan. Orang Wuhan itu orang excited, dia orang yang bersemangat. Jadi semangat itu ternyata apa? Seperti firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Jangan sakit sedikit kayak ya saja gitu. Saya kadang-kadang orang sakit biasa aja, belum membawa tabung ke gereja kayak gitu loh. Saya membawa biasa aja. Kan ada orang, ya kan? Sampai ada orang bawa tabung aja semangat. Ini. Jadi mari saudara, semua proses itu harus dinikmati, dilewati. Tidak ada salib saudara itu jangan dilemparkan ke orang lain. Kita ini punya salib masing-masing, dan kita harus selesaikan sendiri. Amin. Supaya kalau kita bisa menyelesaikan bagian kita ini bisa menolong orang lain. Itu maunya Tuhan, saudara. Supaya saudara bisa tolong orang lain. Saudara bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik loh. Ini yang membedakan kekristenan. Karena di dalam kekristenan itu selalu ada pengharapan. Di dalam situasi yang paling terjepit sekalipun selalu ada pertolongan. Ini sedang terjadi pembalikan keadaan. Sesuatu yang baik ini adalah sebesar telapak tangan buat saya. Ini pematiknya dimulai dari Padang, saudara. Peraturan-peraturan yang tidak berbineka tunggal ika, dan mereka minta maaf. Nah ini saudara, makanya saya percaya 2021 tahun di mana Tuhan memahkotai kita dengan kebaikan. Amin. Amin. Mari kita mengerti diri. Kau sempurna, yes Lord, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Katakan selain dia akanmu, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Saudara camkan siang hari ini bahwa Tuhan itu memberikan kepada saya dan saudara pijakan yang utuh. Dia bukan hanya Tuhan yang mendengar doa kita, tapi Dia Tuhan yang juga menjawab doa kita. Dia bukannya Tuhan yang hanya mengampuni dosa kita dan pelanggaran kita, tapi Dia Tuhan
yang menyelamatkan kita dari bahaya, dari kekurangan, dari kemiskinan, bahkan diselamatkan dari situasi yang paling buruk sekali. Haleluya. Mari percayalah tahun ini adalah tahun yang dimahkotai Tuhan dengan kebaikan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Mungkin ada pertanyaan hari ini, kenapa Tuhan belum jawab doa? Saudara mari tanya kepada Tuhan. Atau saudara perlu introspeksi. Jangan berkata kalau aku salah ampuni ya. Tapi katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan. Dan aku menyerahkan hidupku kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan pasti akan menjawab saudara dengan keajaiban-keajaiban, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dengan mengaruniakan kelimpahan. Dia akan memberkati tanah-tanahmu apa yang engkau kerjakan, dan dia mengaruniakan hikmat dan akal budi dan kekuatan. Terima kasih Tuhan.